Pagi itu matahari baru saja merangkak naik di langit timur, menembus celah atap rumah kayu sederhana yang berdiri di pinggiran kota. Suara ayam berkokok dan langkah kaki orang-orang yang bersiap berangkat kerja menjadi irama rutin yang mengiringi kehidupan warga di perkampungan kecil itu. Di salah satu rumah tampak seorang gadis muda berwajah lembut tengah sibuk menyiapkan diri. Namanya Feli, gadis berumur 21 tahun yang hidupnya tak pernah jauh dari kerja keras dan kesederhanaan. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang, kulitnya sawo matang, dan senyumnya selalu memberi kesan hangat bagi siapapun yang melihatnya. Feli tinggal bersama ibunya, seorang penjahit rumahan yang sudah mulai renta. Di rumah kecil dengan dinding papan dan atap seng yang kerap bocor ketika hujan deras, hidup mereka bukanlah hidup yang mudah. Ayahnya telah meninggal sejak Feli berumur 7 tahun akibat kecelakaan di pabrik tempatnya bekerja. Sejak saat itu, ibu Feli menjadi satu-satunya tumpuan keluarga kecil itu. Feli tumbuh dalam kemiskinan, namun juga dalam kasih sayang yang tulus. Sebuah kasih yang mengajarkannya untuk tetap bersyukur meski dunia tidak memberinya kemewahan. Setiap pagi, Feli berjalan kaki menuju minimarket kecil di ujung jalan besar. Di sanalah ia bekerja sebagai kasir selama hampir 2 tahun terakhir. Gajinya memang tidak seberapa, tetapi cukup untuk membantu ibunya membeli beras, membayar listrik, dan sesekali menabung meski hanya sedikit. Di minimarket itu, Feli dikenal sebagai karyawan yang ramah dan sopan. Setiap pelanggan yang datang selalu disambut dengan senyum hangat dan suara lembutnya yang khas. Tidak jarang, pelanggan tetap sengaja datang hanya karena merasa nyaman dilayani olehnya. Suatu siang yang terik, ketika Feli sedang merapikan rak minuman di dekat kasir, seorang pria muda masuk ke minimarket itu. Penampilannya rapi, mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung, celana panjang hitam, dan jam tangan mewah yang tampak mahal. Feli sempat melirik sekilas, namun segera menunduk kembali melanjutkan pekerjaannya. Pria itu terlihat tidak seperti pembeli biasa. Gerak-geriknya tenang, tatapannya tajam namun tidak menakutkan, dan cara bicaranya sopan ketika menanyakan sesuatu. "Permisi, air mineral 1 botol, Mbak," ucapnya dengan senyum kecil. Feli tersenyum ramah. "Iya, Pak. Totalnya 10.000. Mereka saling bertukar pandang sejenak singkat tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Pria itu kemudian membayar dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Feli tidak tahu siapa dia, namun entah mengapa, setelah pria itu pergi, hatinya terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata pria tersebut. Beberapa hari berlalu, dan kejadian itu perlahan menguap dari pikiran Feli. Namun secara mengejutkan, pria itu kembali datang di hari yang sama minggu berikutnya. Kali ini ia membeli beberapa barang, roti, air mineral, dan koran pagi. "Masih kerja di sini ya?" sapanya ramah. Feli tersenyum sopan, sedikit kikuk. "Iya, Pak, sudah lama." "Malah, panggil saja Ali," katanya sambil tersenyum. "Kalau terus dipanggil Pak, saya jadi terasa tua." Feli terkekeh kecil. "Baik, Mas Ali." Percakapan singkat itu menjadi awal dari pertemuan demi pertemuan berikutnya. Ali ternyata sering mampir ke minimarket itu, kadang membeli barang-barang kecil yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Gil mengaku kantor perusahaannya tidak terlalu jauh dari sana. Setiap kali datang, ia selalu menyempatkan berbicara sebentar dengan Feli, menanyakan kabarnya, atau sekadar bercanda ringan. Dari cara bicaranya, Feli tahu bahwa Ali bukan pria biasa. Ia sopan, berwawasan, dan memiliki pembawaan yang menenangkan. Namun Feli tetap menjaga jarak. Ia sadar siapa dirinya. Hanya gadis sederhana dari keluarga pas-pasan. Namun waktu berjalan, dan batas-batas itu perlahan kabur. Dalam kesederhanaan interaksi mereka, tumbuh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ali mulai sering menawarkan untuk mengantar Feli pulang setelah jam kerja, dengan alasan kebetulan satu arah. Meski awalnya menolak karena merasa sungkan, Feli akhirnya menerima, terutama saat hujan turun dan jalanan becek. Dari situ, obrolan mereka semakin panjang, tentang kehidupan, mimpi, dan masa lalu masing-masing. Ali bercerita bahwa ia sebenarnya seorang direktur muda di sebuah perusahaan teknologi. Ia bekerja keras sejak muda, dan kini telah mencapai posisi tinggi di usia yang masih sangat muda. Namun di balik kesuksesannya, ia menyimpan kesepian yang dalam. Ibunya telah meninggal, dan ayahnya adalah sosok keras yang hanya menilai segala sesuatu dari harta dan status. "Rumahku besar, tapi rasanya kosong," kata Ali suatu malam ketika mengantar Feli pulang. Mungkin karena tidak ada yang benar-benar peduli di dalamnya. Feli mendengarkan dengan mata lembut.
Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan dan hidup dalam kesepian. Kadang yang kita butuhkan bukan rumah besar, tapi hati yang hangat. Ucapnya pelan, kalimat itu sederhana, tapi bagi Ali, terasa seperti pelukan yang menenangkan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Ali mulai sering mampir bukan lagi sebagai pembeli, melainkan sebagai teman. Ia bahkan pernah membantu memperbaiki papan nama minimarket yang rusak karena hujan. Para karyawan lain mulai memperhatikan, dan beberapa menggoda Feli dengan canda, "Pacar ya?" tanya salah satu rekan kerjanya. Feli hanya tersenyum malu, pipinya memerah. Sampai pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ali menunggu Feli di depan minimarket. "Aku ingin mengenalmu lebih dalam," katanya dengan nada serius. "Aku tahu hidupmu sederhana, tapi justru itu yang membuatku kagum. Aku lelah dengan orang-orang yang berpura-pura di sekitarku." Feli terdiam, menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, hatinya bergetar bahagia. Di sisi lain, dia takut sama Ali. "Aku ini bukan siapa-siapa," ucapnya lirih. "Aku cuma kasir biasa. Aku takut kalau dunia Mas dan duniaku terlalu jauh." Ali menatapnya lembut. Kalau cinta bisa menghapus jarak itu, apa masih perlu takut? Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Feli mulai membuka diri, dan Ali menjadi sosok yang selalu hadir di hidupnya. Mereka sering duduk di taman kecil dekat sungai setiap minggu sore, berbagi cerita sambil menikmati angin. Tak ada yang mewah, hanya dua hati yang saling memahami dalam kesederhanaan. Ibu Feli sempat kaget ketika tahu putrinya dekat dengan seorang pria berstatus tinggi. Tapi setelah bertemu langsung, ia melihat ketulusan di mata Ali. Kalau dia benar-benar serius, ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik, katanya. Feli menatap ibunya dengan senyum haru. Di hatinya, ia berjanji tak akan mengecewakan cinta yang kini tumbuh begitu indah. Namun seperti embun yang indah sebelum matahari terbit, kebahagiaan kadang terlalu singkat. Feli tidak tahu bahwa di balik senyum lembut Ali, tersembunyi bayangan gelap dari masa lalunya. Bayangan yang kelak akan merenggut semua ketenangan yang kini ia rasakan. Tapi untuk saat ini, ia memilih menikmati setiap detik yang mereka jalani. Karena baginya, cinta itu adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Cinta yang tumbuh di balik kesederhanaan, sebelum badai besar menelan segalanya. Hari itu senja turun dengan lembut, meninggalkan sisa cahaya oranye di langit. Feli duduk di taman kecil dekat rumahnya, tempat yang sering ia kunjungi bersama Ali setiap akhir pekan. Angin sore meniup rambutnya yang terurai, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan yang baru saja reda. Ia masih mengingat kata-kata terakhir Ali beberapa hari lalu, tentang niatnya memperkenalkan Feli kepada satu-satunya orang tua yang ia miliki. "Sudah waktunya ayah mengenalmu," kata Ali waktu itu dengan nada penuh keyakinan. "Aku ingin hubungan ini tidak hanya sekadar berjalan, tapi menuju masa depan." Mendengar itu, hati Feli campur aduk antara bahagia dan takut. Ia mencintai Ali, tetapi ia sadar dunia mereka sangat berbeda. Ia hanyalah gadis dari keluarga sederhana, sedangkan Ali hidup di lingkaran orang-orang berjas dan mobil mewah. Tapi cinta yang tulus membuatnya berani melangkah. Meski ia tahu langkah itu mungkin akan menuntunnya ke jalan yang sulit, beberapa hari kemudian Ali menjemputnya dengan mobil hitam yang tampak mengilap. "Hari ini aku ingin kau bertemu ayah," katanya sambil menatap Feli penuh perhatian. "Tenang saja, aku di sampingmu." Perjalanan menuju rumah keluarga Ali terasa panjang dan menegangkan bagi Feli. Jalanan yang mereka lalui perlahan berubah. Dari perkampungan sederhana menjadi area perumahan elit dengan rumah besar dan pagar tinggi. Hatinya mulai berdebar, ia menatap keluar jendela, merasa kecil di antara deretan rumah mewah itu. Rumah Tuan Harun berdiri megah di ujung jalan, dengan taman yang rapi dan air mancur di depannya. Saat mereka tiba, seorang pembantu membukakan gerbang besar besi hitam itu. Feli menelan ludah, menatap rumah itu dengan perasaan campur antara kagum dan gentar. Begitu masuk, suasana rumah terasa dingin dan kaku. Dinding dipenuhi lukisan mahal, lantai marmer mengkilap, dan aroma parfum ruangan yang tajam menyambut mereka. Di ruang tamu yang luas, duduklah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang hitam. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Itulah Tuan Harun, ayah Ali. Seorang pebisnis sukses yang terkenal keras dan berprinsip bahwa hidup hanya bisa dihormati jika dilapisi harta dan status. Ali tersenyum dan melangkah maju. "Ayah, ini Feli. Wanita yang selama ini aku ceritakan." Feli menunduk sopan. "Selamat sore, Pak."
senang bisa bertemu. Namun Tuan Harun hanya menatapnya tanpa senyum, matanya menyapu dari ujung kepala hingga kaki Feli, seolah menilai-nilai seseorang hanya dari penampilan luar. "Kau kerja di mana?" tanya Tuan Harun akhirnya. Suaranya datar namun mengandung tekanan. Saya bekerja di minimarket, Pak," jawab Feli pelan namun jujur. Alis Tuan Harun sedikit terangkat. "Minimarket?" gumamnya, seolah kata itu begitu rendah di telinganya. Ia menatap Ali. "Anak perusahaanmu banyak yang butuh sekretaris atau staf administrasi, tapi kau malah jatuh cinta pada seorang kasir?" Ali menatap ayahnya dengan tenang. "Ayah, Feli bukan sekadar pekerja, ia jujur, baik hati dan tulus. Aku tidak butuh wanita dengan jabatan tinggi. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku tenang." Tuan Harun menghela napas panjang, bersandar ke kursi. "Ali, kau tahu ayah tidak membesarkanmu untuk membuat keputusan sembrono. Dunia bisnis itu keras. Orang menilai kita dari siapa yang berdiri di samping kita. Dan gadis seperti ini," tatapannya kembali pada Feli, dingin dan tajam. "Dia tidak akan pernah diterima di lingkungan kita." Ucapan itu seperti pisau yang menembus hati Feli. Ia hanya bisa menunduk menahan perih di dadanya. Ali menggenggam tangannya diam-diam mencoba menenangkan ayah. "Aku menghormati pendapat ayah," ucap Ali dengan nada tegas. "Tapi kali ini izinkan aku memilih sendiri. Aku mencintainya." Tuan Harun menatap anaknya lama, kemudian berdiri. "Kau pikir cinta bisa membeli rasa hormat? Dunia nyata tidak sesederhana itu, Ali. Wanita ini mungkin membuatmu nyaman sekarang, tapi suatu hari kau akan menyesal." Ia berbalik, meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Langkahnya bergema keras di lantai marmer, sementara Feli berdiri kaku, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil begitu hening, hanya suara mesin dan desah napas yang terdengar. Feli akhirnya membuka suara, pelan namun jelas. "Maafkan aku, Mas. Aku seharusnya tidak memaksakan diri datang ke rumahmu. Aku tahu tempatku bukan di sana." Ali menoleh, menatapnya dengan tatapan dalam. "Jangan pernah berkata begitu. Feli, kau tidak salah. Ayah hanya belum mengenalmu. Aku yakin suatu hari dia akan mengerti." "Tapi kalau dia tidak pernah mau mengerti?" Suara Feli nyaris bergetar. "Kalau begitu, ku tetap akan memilihmu," jawab Ali mantap. "Aku sudah lelah hidup dengan aturan orang lain. Sekali saja, aku ingin mengikuti hatiku sendiri." Malam itu Feli tidak bisa tidur. Ia terbaring di kamarnya, memandangi langit-langit rumah yang gelap. Kata-kata Tuan Harun terus terngiang di kepalanya. Wanita seperti ini tidak akan pernah diterima. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia sadar jalan cintanya tidak akan mudah. Tapi di balik ketakutan itu, ada juga kehangatan. Karena ia tahu Ali tulus membelanya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka tetap berlanjut meski tanpa restu. Feli berusaha bersikap biasa di tempat kerja, tapi rekan-rekan mulai memperhatikan bahwa ia tampak lebih sering melamun, sementara Ali semakin sering menemuinya. Seolah tak peduli pada jarak sosial yang memisahkan mereka, kadang mereka hanya duduk diam di taman, saling menatap tanpa kata. Kadang Ali menggenggam tangannya erat, seolah berjanji akan melindunginya dari dunia yang menolak mereka. Namun di sisi lain Tuan Harun tidak tinggal diam. Ia mulai menekan Ali secara halus. Ia memutus akses ke beberapa proyek perusahaan yang Ali kelola, memberi isyarat bahwa ia tidak akan mendukung keputusan anaknya. "Kau boleh mencintai siapapun yang kau mau," katanya suatu malam saat bertemu di kantor. "Tapi jangan berharap ayah akan menyetujui pernikahanmu dengan perempuan miskin itu." Ali hanya menatapnya, rahangnya mengeras. "Kalau cinta harus diukur dengan harta ayah, berarti ayah belum pernah benar-benar mencintai siapapun." Ucapannya membuat Tuan Harun terdiam sejenak, namun tatapannya tetap dingin. "Suatu hari kau akan mengerti, Ali. Dunia tidak akan menunduk pada cinta. Dunia hanya tunduk pada kekuasaan dan uang." Setelah itu, hubungan ayah dan anak itu menjadi renggang. Ali jarang pulang ke rumah besar itu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di apartemen kecilnya, tempat di mana ia bisa bertemu Feli tanpa rasa penghakiman. Di sana dunia terasa lebih sederhana, lebih hangat, dan lebih jujur. Suatu malam, di balkon apartemen itu, Ali menggenggam tangan Feli dan berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak peduli apa yang ayah pikirkan. Aku mencintaimu, Feli. Aku ingin menikahimu." Feli menatapnya lama, air mata menggenang di matanya. "Tapi Mas, kalau semua ini membuatmu kehilangan keluargamu." "Aku tidak kehilangan apapun," potong Ali lembut.
Justru denganmu aku merasa punya segalanya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang temaram, dua hati yang berasal dari dunia berbeda berjanji untuk tetap bersama, tak peduli seberapa besar badai yang akan datang. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Membuka pintu menuju kisah cinta yang indah sekaligus mengerikan. Udara pagi itu begitu sejuk, embun masih menempel di dedaunan kecil di halaman rumah sederhana tempat Feli dibesarkan. Langit tampak cerah, seolah turut menyambut hari paling istimewa dalam hidupnya. Hari itu, ia akan menjadi istri dari seorang pria yang selama ini hanya bisa ia bayangkan berada di luar jangkauan dunianya. Ali, pria baik hati yang mencintainya tanpa peduli latar belakangnya. Setelah malam sebelumnya penuh air mata dan ketegangan akibat penolakan Tuan Harun, pagi ini Feli bertekad untuk tetap tersenyum. Ia tidak ingin kebahagiaan yang sedang tumbuh itu dirusak oleh kesedihan apapun. Ali datang mengenakan kemeja putih bersih dan jas abu muda. Tatapannya lembut, namun terlihat jelas kegugupan di wajahnya. Ia menyalami ayah Feli, lalu mencium tangan wanita yang akan menjadi istrinya dengan penuh hormat. Pernikahan mereka digelar sangat sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Tak ada dekorasi mewah, tak ada gedung megah, hanya tenda kecil di halaman rumah. Dihiasi bunga-bunga seadanya yang dirangkai dengan tangan-tangan tulus. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat suasananya terasa hangat. Senyum Feli begitu manis, matanya berkilau menahan haru. Ia tak menyangka, pria yang datang dari dunia berbeda itu benar-benar menepati janji cintanya. Di hadapan penghulu dan saksi, Ali dengan suara mantap mengucap ijab kabul. Suara itu menggema lembut di ruang kecil itu, membuat dada Feli bergetar oleh kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setelah acara selesai, Feli memandangi wajah suaminya yang kini duduk di sampingnya. "Aku takut semua ini cuma mimpi," katanya lirih. Ali menatapnya dengan senyum kecil. "Kalau ini mimpi, aku tidak mau terbangun," jawabnya, menatap lekat wajah wanita yang kini sah menjadi istrinya. Beberapa hari setelah pernikahan, Feli mulai menjalani kehidupan barunya di rumah besar milik Ali. Rumah itu megah, dindingnya berlapis marmer, dengan halaman luas dan taman bunga yang tertata rapi. Namun di balik kemewahan itu, Feli merasa canggung. Ia tidak terbiasa dilayani oleh pembantu, tidak terbiasa makan di meja panjang dengan peralatan makan mahal, dan tidak terbiasa duduk diam tanpa melakukan apapun. Ali memahami kegelisahan istrinya. Ia sering mengajak Feli berbincang di teras belakang, tempat mereka bisa melihat matahari terbenam bersama. Di sanalah Feli mulai terbuka, menceritakan betapa sulitnya ia menyesuaikan diri. Ali hanya menggenggam tangannya erat. "Kau tidak perlu berubah menjadi orang lain, Fel. Aku menikahimu karena dirimu yang sekarang, bukan karena aku ingin kau menjadi seperti keluargaku," katanya lembut. Namun meski cinta mereka begitu hangat, bayangan Tuan Harun masih menghantui kehidupan rumah tangga itu. Pria tua itu tidak hadir di hari pernikahan mereka. Ia tidak memberikan restu, bahkan menolak menerima Feli sebagai menantu. Setiap kali Ali mengundangnya untuk datang berkunjung, alasan demi alasan selalu keluar dari mulutnya. Dan ketika akhirnya ia datang, sekadar untuk melihat keadaan anaknya, udara di rumah itu langsung berubah menjadi tegang. Pada kedatangannya yang pertama, Feli dengan sopan menyiapkan teh dan kue kecil di meja ruang tamu. Ia mencoba bersikap ramah, namun tatapan dingin dari Tuan Harun membuat tangannya gemetar. Pria tua itu hanya duduk diam, menatap sekeliling rumah seolah sedang menilai sesuatu yang tidak layak. "Jadi ini rumah yang kau tinggali sekarang, Ali?" katanya dingin. "Cukup biasa, tidak seperti rumah seorang CEO seharusnya." Ali mencoba tersenyum menahan kesal. "Ayah, aku ingin hidup sederhana bersama Feli. Aku merasa lebih tenang seperti ini." "Tenang?" Suara Tuan Harun meninggi. "Kau meninggalkan semua yang sudah kubangun hanya untuk wanita dari keluarga miskin ini? Bagaimana kalau media tahu? Nama keluarga kita akan jadi bahan tertawaan." Feli menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud merusak hubungan ayah dan anak itu, namun lidahnya keluh. Setiap kata seolah tertahan oleh rasa takut. Setelah beberapa saat, Tuan Harun berdiri, menatap tajam ke arah Feli. "Kau mungkin berpikir cinta bisa mengenyangkan perut, Nak, tapi suatu hari nanti kau akan mengerti, darah dan status tidak bisa disatukan begitu saja." Sejak saat itu, setiap kunjungan Tuan Harun selalu membawa awan gelap ke dalam rumah tangga mereka. Ia tak pernah memuji, hanya mengkritik. Ia menyinggung cara Feli berpakaian, cara berbicaranya, bahkan cara ia menuang teh.
Ali berkali-kali menegur ayahnya, namun Tuan Harun tak peduli. "Kau terlalu buta oleh cinta," katanya suatu hari. "Wanita itu hanya akan menurunkan derajatmu." Namun Ali tetap kokoh. Ia mencintai Feli sepenuh hati. Dan tidak ada kata menyerah dalam kamus cintanya. Ia tahu ayahnya tidak akan mudah berubah. Tapi ia juga tahu, cinta yang tulus mampu menembus segala perbedaan. Di sisi lain, Feli berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik. Ia belajar mengatur rumah, belajar memasak makanan kesukaan Ali, dan selalu menyiapkan segalanya dengan penuh kasih. Setiap kali Ali pulang kerja dengan wajah lelah, Feli menyambutnya dengan senyum dan segelas teh hangat. Meski sederhana, kebahagiaan mereka begitu nyata. Malam-malam mereka sering diisi dengan obrolan ringan di balkon. Di bawah cahaya bulan yang lembut, Ali menceritakan pekerjaannya, sementara Feli bercerita tentang masa kecilnya. Mereka tertawa, saling menatap, dan merasa dunia hanya milik mereka berdua. Tapi jauh di lubuk hati, Feli tahu, bayangan kebencian Tuan Harun tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan benar saja, di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Tuan Harun datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya datar, suaranya dingin. Ia menatap Feli sekilas lalu berkata dengan nada tajam, "Engkau mungkin merasa bahagia sekarang, tapi jangan lupa, dunia ini tidak seadil yang kau kira." Kata-kata itu menghantui Feli semalaman. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi perasaan tidak enak itu terus mengganjal di dadanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, agar cinta mereka tetap bertahan menghadapi apapun yang akan datang. Namun tanpa mereka sadari, dari balik bayangan masa lalu dan ego seorang ayah yang terluka, perlahan-lahan nasib kelam mulai menunggu di ujung jalan. Sebuah kisah yang akan menguji janji suci yang mereka ucapkan dengan penuh harapan. Kata-kata terakhir Tuan Harun pada malam itu terus berputar di kepala Feli. Dunia ini tidak seadil yang kau kira. Sejak saat itu, ia menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak ingin memberikan alasan sekecil apapun bagi ayah mertuanya untuk membenci dirinya lebih dalam. Hari-hari berikutnya ia lewati dengan menata rumah, menyiapkan makan malam untuk Ali, dan menjaga senyum agar rumah tangganya tetap hangat. Waktu berjalan begitu cepat, setahun sudah mereka menikah. Rumah yang dulu terasa sunyi kini mulai dipenuhi canda. Terutama saat Feli dengan lembut menggoda Ali yang sibuk bekerja. Namun di tengah rutinitas yang sederhana itu, kebahagiaan besar datang mengetuk. Suatu pagi, Feli merasa tubuhnya lemah dan mual tanpa sebab. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tetapi setelah diperiksa di klinik kecil dekat rumah, dokter tersenyum dan berkata dengan lembut, "Selamat Bu, Anda hamil." Air mata Feli menetes pelan. Ia memegangi perutnya, seolah sudah merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam sana. Dalam perjalanan pulang, hatinya berdebar hebat membayangkan bagaimana wajah Ali saat mendengar kabar ini. Ia menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam hangat dan nasi putih, sambil menunggu suaminya pulang. Begitu Ali masuk ke rumah, Feli tersenyum penuh rahasia. Ia menatap suaminya dengan tatapan lembut dan berkata, "Aku punya berita." Ali meletakkan tas kerjanya dan mendekat. "Berita apa, sayang?" Feli menggenggam tangannya. Lalu dengan suara pelan berbisik, "Aku hamil." Untuk sesaat Ali terdiam. Wajahnya seperti tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Lalu perlahan senyum lebar muncul di wajahnya, diikuti tawa bahagia yang mengisi ruangan. Ia memeluk Feli erat-erat. Begitu erat hingga Feli hampir tidak bisa bernapas. "Ya Tuhan, aku akan jadi ayah," serunya, matanya berkilau. Malam itu menjadi malam paling indah dalam hidup mereka. Ali tidak berhenti memandangi perut Feli sambil tersenyum. Ia bahkan membisikkan doa di sana, seolah berbicara pada calon anak mereka. "Tumbuhlah dengan kuat, nak. Ayah akan selalu menjagamu dan ibumu," ucapnya dengan suara bergetar. Sejak saat itu, kehidupan mereka terasa lebih hangat. Ali menjadi suami yang jauh lebih perhatian. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, tidak lagi membiarkan Feli mengangkat barang berat, dan bahkan menolak lembur di kantor hanya agar bisa pulang lebih cepat. Feli merasa dicintai sepenuhnya. Malam-malam mereka kini diisi dengan obrolan tentang nama bayi, warna kamar, dan masa depan kecil yang menanti. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat kabar kehamilan Feli sampai ke telinga Tuan Harun, pria tua itu bereaksi dengan amarah yang sulit dijelaskan. Ia duduk di ruang kerjanya, menggenggam segelas whisky. Matanya tajam memandangi foto Ali di meja. "Anakku, pewaris keluarga Harun. Punya anak dari perempuan miskin itu," gumamnya dengan nada jijik. Ia memukul meja dengan keras hingga gelasnya jatuh pecah.
Beberapa hari kemudian, tanpa memberi kabar, Tuan Harun datang ke rumah Ali. Suara mobil mewahnya terdengar di depan gerbang, membuat Feli yang sedang menata bunga di taman menoleh. Hatinya langsung berdebar. Ia tahu kunjungan itu tidak akan membawa kedamaian. Ali yang saat itu baru pulang dari kantor langsung menyambut ayahnya di ruang tamu. "Ayah, kenapa tidak memberi kabar dulu?" "Tidak perlu basa-basi," jawab Tuan Harun dingin. Pandangannya segera beralih ke arah Feli yang berdiri di belakang. Tatapan matanya menusuk, seperti sedang menilai sesuatu yang kotor. Jadi kabarnya benar, dia mengandung. Ali menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Ya ayah, kami sedang menunggu anak pertama kami. Ayah akan jadi kakek." Ali tersenyum, berharap kabar itu bisa sedikit meluluhkan hati ayahnya. Namun senyum itu langsung lenyap ketika Tuan Harun menatapnya tajam. "Kau pikir aku bahagia mendengarnya?" katanya dengan suara meninggi. "Kau benar-benar menodai darah keluarga ini, Ali. Anak dari perempuan seperti dia tidak pantas membawa nama Harun." Kata-kata itu bagai pisau yang menancap di dada Feli. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tidak sanggup membela diri. Karena apapun yang ia katakan pasti hanya akan menambah kebencian Tuan Harun. Ali berdiri dan menatap ayahnya dengan tegas. "Cukup ayah, Feli istriku, dan anak ini darah dagingku. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku akan membesarkannya dengan cinta, bukan dengan kesombongan." "Cinta?" Tuan Harun tertawa sinis. "Cinta tidak akan membayar harga diri keluarga kita, Ali. Kau pikir dunia akan memandangmu sama jika tahu istrimu berasal dari keluarga miskin?" Ali mengepalkan tangannya menahan amarah. "Aku tidak butuh dunia, ayah. Aku hanya butuh keluargaku." Mendengar itu, Tuan Harun berdiri dengan wajah merah padam. "Kau akan menyesal, Ali, cepat atau lambat. Kau akan sadar betapa rendahnya pilihanmu ini." Ia melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun pada Feli. Pintu rumah tertutup keras di belakangnya. Meninggalkan keheningan yang menyesakan, Feli berdiri mematung. Air mata mengalir tanpa suara. Ali segera mendekat dan memeluknya dari belakang. "Jangan dengarkan dia, sayang. Aku di sini untukmu. Untuk kita." Hari-hari berikutnya berjalan dengan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran. Feli mulai merasakan gerakan kecil di perutnya, dan setiap kali itu terjadi, ia tersenyum, membayangkan bayi kecil mereka. Namun setiap kali Tuan Harun datang berkunjung, biasanya sekali dalam sebulan, rasa bahagia itu seakan menguap. Tatapan mata Tuan Harun begitu tajam, penuh kebencian. Ia jarang bicara, hanya duduk diam menatap Feli seperti menatap sesuatu yang mengganggunya. Feli sering merasa gelisah setelah Tuan Harun pergi. Ia menceritakan perasaannya pada Ali, tapi suaminya selalu mencoba menenangkannya. "Ayah hanya butuh waktu," katanya lembut. Tapi jauh di lubuk hati, Feli merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan itu bukan sekadar kebencian. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Malam demi malam Feli sering terbangun. Ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada bayangan yang terus mengintai dari kejauhan. Kadang ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, tapi ketika dilihat tidak ada siapapun. Ali mengira itu hanya kecemasan karena kehamilan. Ia memeluk istrinya setiap malam, menenangkan dan menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun di sudut hati Feli, firasat buruk itu terus tumbuh. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan melindungi dirinya dan bayi dalam kandungannya dari apapun yang mungkin datang. Dan tanpa mereka sadari, benih kebahagiaan yang sedang tumbuh di rahim Feli juga sedang menumbuhkan benih lain di hati seseorang. Benih kebencian yang perlahan berubah menjadi kegelapan. Firasat buruk yang sering menghantui Feli kini semakin jelas. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Bayangan hitam di pojok kamar, suara langkah berat di lorong, dan bisikan samar yang memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kekhawatiran karena kehamilannya yang semakin besar. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Tuan Harun setiap kali datang masih terbayang jelas di benaknya. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah, bukan pula tatapan seorang manusia yang menyimpan kasih. Itu tatapan dingin, penuh kebencian yang nyaris seperti binatang mengintai mangsanya. Seperti biasanya, setiap awal bulan Tuan Harun akan datang ke rumah mereka. Ia selalu datang sore hari, tanpa kabar lebih dulu, dengan mobil hitam besar yang berhenti tepat di depan pagar. Para tetangga sudah mulai terbiasa melihat mobil itu, tapi Feli selalu merasa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mendengar suara mesin itu berhenti.
Kali ini, hari terasa berbeda sejak pagi. Langit mendung, angin berembus kencang, dan hujan turun perlahan seperti tirai tipis yang membasahi halaman rumah. Ali berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia mencium kening Feli sebelum pergi, berpesan lembut, "Jangan banyak bergerak ya, aku pulang malam ini." Ada lembur di kantor. Feli mengangguk dengan senyum yang ia paksakan. Begitu pintu tertutup, rumah terasa sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, dan suara hujan yang menetes dari genteng ke tanah. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, lalu memegang perutnya yang mulai membesar. "Kamu baik-baik saja, kan, Nah?" Bisiknya pelan sore itu, sekitar pukul 5, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Jantung Feli langsung berdebar. Ia mengintip dari jendela. Mobil hitam itu lagi. Ia tahu hanya satu orang yang akan datang tanpa pemberitahuan seperti ini. Tuan Harun. Ia buru-buru merapikan pakaian dan menyiapkan teh seperti biasanya. Tubuhnya sedikit gemetar saat membuka pintu. Di sana, berdiri sosok pria tua dengan jas hitam panjang. Wajahnya tegas, matanya dingin, air hujan menetes dari ujung jasnya, tapi ia tidak peduli. "Kau sendirian?" Tanyanya datar, tanpa basa-basi. "Iya, ayah, Ali masih di kantor," jawab Feli gugup. Tuan Harun melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Sepatunya yang basah meninggalkan jejak di lantai marmer. Feli menutup pintu perlahan dan mengikuti langkah mertuanya ke ruang tamu. Ia menyiapkan teh hangat, meletakkannya di meja, dan duduk dengan sopan di seberang. Udara di ruangan itu terasa berat, hanya suara hujan di luar yang memecah kesunyian. "Bagaimana kandunganmu?" tanya Tuan Harun tanpa menatapnya. "Puji Tuhan sehat, ayah sudah masuk 7 bulan, sudah 7 bulan. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tak kusangka akan sejauh ini." Feli mengerutkan dahi, tak mengerti maksudnya. "Maksud ayah?" tanyanya ragu. Tuan Harun hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. Hujan di luar tampak deras, angin mulai membuat tirai bergoyang pelan. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Feli menunduk, menatap teh di cangkir yang mulai mendingin. Ia mencoba bersikap sopan, tapi perasaan aneh terus mengganggunya. Ruangan terasa semakin dingin, meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba Tuan Harun berbicara, suaranya pelan namun tajam. "Kau tahu, Feli, aku pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seorang istri yang tak tergantikan. Ia meninggal karena kesalahan orang yang tidak seharusnya ada di hidupku." Feli menatapnya dengan bingung. "Maaf, ayah, saya tidak mengerti. Seharusnya Ali tidak menikahimu," katanya dingin. "Kau merampas dia dari jalan yang sudah kusiapkan. Kau bukan untuk keluarga ini." Feli menunduk, berusaha menahan air mata. "Saya mencintai Ali, ayah. Kami bahagia." "Bahagia?" Potongnya cepat. "Bahagia dengan apa?" "Dengan kemiskinan yang kau bawa. Dengan darah rendah yang akan kau wariskan pada cucuku." Kata-kata itu begitu tajam, menembus hati Feli. Ia menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. "Saya tidak pernah ingin membuat ayah marah. Saya hanya ingin hidup sederhana bersama Ali." Tuan Harun menatapnya lekat-lekat. Sederhana, kata yang sering diucapkan orang miskin untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Keheningan kembali mengisi ruangan. Hanya suara hujan deras dan kilat yang sesekali menyambar di luar. Feli merasa dada sesak. Ia ingin berdiri dan meninggalkan ruangan, tapi tubuhnya terasa berat. Saat ia mencoba bangkit, Tuan Harun tiba-tiba berkata, "Duduklah, aku belum selesai bicara." Nada suaranya membuat bulu kuduk Feli berdiri. Ada sesuatu yang berubah dari raut wajah Tuan Harun. Matanya tampak gelap, bibirnya menegang, dan tangan kirinya bergetar di atas meja. Ia menatap Feli seolah sedang menahan amarah yang siap meledak kapan saja. "Ali tidak tahu betapa kau telah menghancurkan nama baik keluarga ini," katanya pelan namun penuh tekanan. "Aku tidak akan membiarkan anakku terikat selamanya dengan wanita sepertimu." Feli menatapnya dengan ketakutan. "Ayah, apa maksudnya?" Tuan Harun hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan melainkan kebengisan. "Mungkin aku terlalu lama bersabar," katanya pelan. "Malam ini, aku akan memastikan segalanya kembali seperti semula." Feli menelan ludah, suara detak jam terasa begitu keras di telinganya. Ia perlahan berdiri, mencoba mundur. "Ayah, sebaiknya ayah pulang, sudah malam." Dan belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, petir menyambar di luar. Lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap total menyelimuti ruangan, hanya diterangi kilatan cahaya dari luar jendela.
Jangan takut, Feli. Suara Tuan Harun terdengar pelan di tengah kegelapan. Aku hanya ingin berbicara. Namun langkah kakinya terdengar semakin dekat. Feli mundur dengan panik. Mencari saklar tapi tak menemukannya. Nafasnya mulai memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan keberadaan pria tua itu di dekatnya. Aroma parfum mahalnya bercampur bau keringat dingin. Ayah, tolong. Jangan mendekat. Suaranya bergetar. Tapi Tuan Harun tidak berhenti. Tiba-tiba tangan kasar itu meraih lengannya dengan kuat. Feli berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ali tidak pantas menderita karena wanita seperti kau. Teriaknya di telinganya. Feli mencoba melawan, tapi tubuhnya lemah dalam kegelapan. Hanya terdengar suara isak, benturan, dan jeritan tertahan. Di luar, hujan semakin deras, petir menyambar lagi, sesaat menerangi ruangan. Dalam cahaya kilat itu, tampak bayangan dua sosok di ruang tamu. Satu berdiri dengan wajah dingin, satu lagi tersungkur di lantai. Dan malam itu, rumah yang biasanya penuh kehangatan berubah menjadi tempat yang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Saat lampu kembali menyala beberapa jam kemudian, hanya ada keheningan, teh di meja sudah dingin, dan tirai di jendela bergoyang pelan tertiup angin. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah kunjungan terakhir Tuan Harun yang akan mengubah segalanya. Malam itu benar-benar sunyi setelah hujan berhenti. Hanya suara tetesan air dari atap yang jatuh ke halaman dan gemericik kecil dari talang yang bocor. Rumah itu seolah menahan napas, menyimpan rahasia kelam yang sebentar lagi akan pecah. Di ruang tamu, cangkir teh yang sudah dingin masih tergeletak di meja. Dan di lantai, jejak sepatu Tuan Harun meninggalkan noda lumpur yang samar. Feli duduk di sudut ruang, menatap ke arah pintu dengan napas tersengal. Gaun rumahnya kusut, rambutnya berantakan, matanya sembab oleh air mata. Sementara di depannya, berdiri sosok pria tua dengan wajah tegang dan mata yang tidak lagi memancarkan nurani. Di tangan kanannya sebuah pisau dapur berkilat dalam cahaya remang. Kau tahu, Feli, suara Tuan Harun terdengar serak dan berat. Aku sudah mencoba bersabar. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku hanya melihat kehancuran. Kau telah merusak hidup anakku. Kau telah menodai nama keluargaku. Feli menggeleng pelan, air matanya menetes lagi. Ayah, tolong hentikan. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya ingin hidup damai bersama Ali. Damai, suaranya meninggi. Kedamaian macam apa yang bisa kau bawa? Lihat dirimu, perempuan miskin yang berpura-pura jadi istri sempurna. Tuan Harun melangkah semakin dekat. Feli mundur, tapi punggungnya sudah menempel pada dinding. Ia berusaha berdiri, tapi perutnya yang semakin besar membuat gerakannya lambat. Ayah, tolong. Saya mohon demi anak saya, katanya terisak. Namun mata Tuan Harun sudah gelap. Rasa bersalah dan dendam yang ia pelihara sejak lama meledak menjadi kegilaan. Ia mendorong Feli dengan kasar hingga terjatuh. Suara tubuhnya menghantam lantai terdengar keras, diikuti jeritan kecil yang terputus. Pisau di tangan Tuan Harun bergetar, tapi genggamannya tetap kuat. Feli berusaha merangkak ke arah dapur, mencoba mencari pertolongan, tapi langkah Tuan Harun mengikuti dengan pelan namun pasti, seperti pemburu yang tahu mangsanya tak punya jalan keluar. Kau pikir bisa melarikan diri dariku? Desisnya dengan nada dingin. Feli menatap ke belakang dengan wajah ketakutan. Ia mencoba bangkit, namun tiba-tiba rambutnya ditarik kuat. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi Tuan Harun menyeretnya ke arah kamar mandi. Pintu kayu itu dibanting terbuka. Dan dalam sekejap Feli diseret masuk. Suara benturan terdengar dari dalam. Cermin di dinding retak ketika tubuh Feli menabraknya. Ia menangis, memohon. Suaranya bergetar di antara isak. Ayah, tolong. Jangan lakukan ini. Namun yang terdengar hanya deru napas berat dan suara air dari keran yang bocor. Kamar mandi itu kini menjadi saksi bisu kebiadaban yang tak termaafkan. Tuan Harun dalam amarah buta menekan tubuh Feli ke lantai dingin. Ia menutup mulut wanita muda itu dengan tangannya, menahan jeritannya agar tidak terdengar keluar rumah. Feli meronta, berusaha menendang tapi tenaganya tak sebanding. Pisau di tangan Tuan Harun meneteskan air, lalu darah, jeritan tertahan, isak putus, dan suara air yang terus menetes berpadu menjadi irama kematian. Sekali, dua kali, hingga akhirnya sunyi. Pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang dingin. Tuan Harun berdiri mematung. Napasnya tersengal, matanya menatap tubuh Feli yang kini terkulai tak bergerak. Darah mengalir pelan di antara retakan lantai keramik.
menciptakan garis merah yang mengerikan. Tubuh Tuan Harun bergetar, sebagian karena kelelahan, sebagian karena ketakutan akan apa yang baru saja ia lakukan. Ia menatap tangannya yang berlumur darah, lalu menatap wajah Feli yang membiru. Bayangan dirinya di cermin tampak seperti iblis. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalam jurang yang telah ia masuki. Namun penyesalan datang terlambat. Ia melangkah mundur perlahan, memandangi jasad itu sekali lagi, lalu keluar dari kamar mandi. Tangannya bergetar saat mencoba menyalakan lampu, tapi cahaya yang muncul hanya menambah ngeri pada pemandangan itu. Noda darah di lantai, jejak sepatu dan tangan Feli yang masih menggenggam ujung bajunya sendiri. Di luar malam mulai larut, hujan berhenti sepenuhnya, meninggalkan udara dingin dan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah. Sekitar pukul 11 malam, suara mobil terdengar di kejauhan. Itu suara yang sangat dikenali oleh Tuan Harun. Mobil Ali. Panik, ia segera mengambil tisu, membersihkan pisau, dan berjalan cepat menuju pintu belakang. Ia tidak sempat berpikir panjang. Ketika mobil berhenti di depan rumah, ia sudah menghilang di kegelapan malam. Meninggalkan rumah yang kini berubah menjadi neraka. Ali turun dari mobil sambil menguap, wajahnya lelah, namun senyumnya masih tersisa ketika membayangkan Feli yang mungkin sudah tertidur di kamar. Ia membawa seikat bunga kecil, hadiah sederhana untuk istri yang sedang hamil. Namun begitu membuka pintu, senyumnya lenyap, ruang tamu berantakan, kursi terbalik, cangkir pecah di lantai, dan aroma besi, aroma darah menyengat di udara. Feli, panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menatap ke sekeliling. Setiap langkahnya terasa berat. Ketika ia sampai di dapur, sesuatu membuatnya berhenti. Ada jejak darah di lantai mengarah ke kamar mandi. Nafasnya mulai memburu. Feli, kamu di mana? Suaranya mulai bergetar. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu kamar mandi. Ia mendorongnya perlahan, dan seketika tubuhnya membeku di sana, di lantai dingin yang masih basah. Terbaring tubuh istrinya, matanya setengah terbuka, kulitnya pucat, dan darah menodai seluruh lantai. Pisau dapur tergeletak tak jauh dari tangannya. Ali jatuh berlutut, memeluk tubuh itu sambil menjerit, "Feli! Feli, bangun!" "Tuhan, tidak!" Tangisnya pecah, menggema di seluruh rumah. Ia mengguncang tubuh istrinya, berharap keajaiban terjadi. Tapi tubuh itu sudah dingin, membisu, tangannya bergetar, suaranya parau memanggil nama yang tidak lagi bisa menjawab. Malam itu dunia Ali runtuh. Ia duduk di lantai, memeluk tubuh yang tak bernyawa, tak peduli dengan darah yang menempel di bajunya. Matanya kosong menatap ke depan, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Di luar, angin kembali bertiup meniup tirai jendela yang terbuka. Dari sudut kamar mandi, tetisan air jatuh perlahan, seolah menghitung waktu yang berhenti. Dan di balik semua itu, seolah dari kejauhan, ada bisikan halus yang mulai lahir dari kegelapan. Suara lembut, namun penuh dendam. "Aku tidak akan diam, Ali. Aku akan menuntut balas." Malam berdarah itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Awal dari kembalinya arwah yang tidak akan pernah tenang. "Aku tidak akan diam, Ali. Aku akan menuntut balas." Kalimat itu terus bergema di kepala Ali. Bahkan setelah pemakaman selesai, seolah suara itu menempel di dinding pikirannya, berputar tanpa henti, menembus kesadarannya yang rapuh. Hari-hari setelah kematian Feli berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rumah besar itu kini terasa begitu sunyi, dingin dan kehilangan makna. Di ruang tamu masih tergantung foto pernikahan mereka. Ali dan Feli tersenyum bahagia. Tangan mereka saling menggenggam erat. Tapi kini, setiap kali Ali memandang foto itu, dadanya sesak. Feli telah pergi, dan ia bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Pemakaman berlangsung sederhana. Hanya beberapa rekan kerja Ali yang hadir, dan 1-2 tetangga yang iba. Tuan Harun tentu saja datang. Berwajah dingin tanpa sedikit pun rasa duka, ia berdiri di pinggir makam. Tangannya bersedekap, tatapannya kosong seolah yang dikubur hanyalah benda tak bernyawa. Ali menatap ayahnya dari kejauhan. Dadanya bergemuruh oleh rasa benci yang ia sendiri tak mampu kendalikan. Ia ingin berteriak, ingin menuduh, tapi suaranya tercekat. Ia tahu, di balik sikap datar itu, tersimpan sesuatu yang busuk. Sesuatu yang tak ingin diakui dunia. Sejak malam itu Ali berhenti berbicara. Ia tak makan, tak tidur, hanya duduk diam di kursi dekat jendela, menatap halaman yang kini dipenuhi bunga melati yang mulai layu. Rumah itu berubah menjadi makam kedua. Makam bagi kenangan yang perlahan membusuk. Hari berganti, malam datang silih berganti.
Tapi rasa kehilangan itu tetap tinggal. Ali sering kali terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpi, ia melihat Feli berdiri di ujung koridor, memakai gaun putih yang penuh noda darah. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan kesedihan mendalam. Kadang ia berbicara pelan, kadang hanya menatap tanpa suara, dan setiap kali Ali mencoba mendekat, tubuhnya langsung terbangun, napas tersengal. Jantung berdebar, seolah mimpi itu lebih nyata dari kenyataan. Pada hari ke-7 setelah pemakaman, suasana rumah terasa berbeda. Udara malam itu lebih berat, lebih pekat, dan angin yang bertiup membawa aroma aneh. Campuran antara melati segar dan darah kering, lampu ruang tamu berkedip-kedip, seperti menolak untuk menyala sempurna. Ali duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah cangkir teh yang sudah basi. Di sebelahnya, kalender masih terbuka di tanggal kematian Feli. Ia belum punya keberanian untuk membalik halamannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, terdengar suara lirih dari arah dapur. Cek, cek. Suara air menetes. Ali memejamkan mata. Ia tahu ia sudah menutup keran sore tadi. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas, ritmis, seolah ada seseorang yang sengaja menirukan suara tetesan itu dengan jari. Kemudian, terdengar langkah pelan dari arah lorong menuju kamar mandi. Langkah itu lembut, tapi berat, seperti langkah seseorang yang basah kuyup. Ali menegakkan tubuhnya, menatap ke arah lorong yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah itu terus berlanjut. Satu demi satu semakin dekat Feli. Suaranya keluar nyaris seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Lalu dari arah kamar mandi terdengar suara lain. Suara lembut yang dulu sering ia dengar setiap pagi. Tubuh Ali menegang. Ia berdiri perlahan. Matanya menatap ke arah sumber suara itu. Feli, katanya lagi, kali ini lebih pelan. Lorong itu tetap kosong, tapi bau melati semakin kuat, bercampur dengan aroma besi yang membuat perutnya mual. Langkahnya gontai ketika ia berjalan mendekati kamar mandi. Lampu lorong berkedip pelan, dan setiap kali cahaya muncul, bayangan seorang perempuan tampak samar di ujung koridor. Gaunnya putih, rambutnya panjang terurai. Wajahnya tak terlihat jelas. Ali berhenti. Tangannya gemetar. Feli, kalau itu kamu. Suaranya bergetar. Aku di sini, aku kangen kamu. Hening, namun tiba-tiba lampu padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar bisikan sangat dekat di telinganya. Begitu dekat hingga napasnya bisa dirasakan. Akan kubunuh bapakmu. Ali tersentak mundur menabrak dinding. Jantungnya berdegup keras, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Saat lampu kembali menyala, lorong itu kosong. Hanya tetesan air dari keran yang bocor menetes ke lantai perlahan, namun di cermin kamar mandi, samar-samar terlihat tulisan merah, entah darah atau sesuatu yang lain. Tulisan itu membentuk kalimat pendek. Aku masih di sini. Ali memandangi tulisan itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya permainan pikirannya yang hancur, tapi satu hal yang ia rasakan, rumah ini tidak lagi sunyi. Malam-malam berikutnya menjadi lebih aneh. Kadang suara langkah terdengar di atas plafon. Kadang pintu kamar terbuka sendiri meski terkunci. Dan setiap kali Ali mencoba tidur, ia akan mendengar suara lembut memanggil namanya dari kamar mandi Ali. Nada suaranya bukan ancaman, lebih seperti rintihan, sedih dan hampa. Tapi di balik kelembutan itu, tersimpan bara yang sulit dijelaskan. Ali mulai kehilangan akal sehat. Ia berbicara sendiri, tertawa lalu menangis tanpa sebab. Ketika rekan kerjanya datang menjenguk, mereka mendapati rumah itu gelap dan berantakan. Semua jendela tertutup rapat, dan Ali hanya duduk di pojok ruangan sambil memegang foto Feli. Dia belum pergi, katanya datar. Dia masih di sini. Dia marah. Mereka mencoba menenangkannya, tapi Ali hanya tersenyum samar. Kau tak dengar? Setiap malam dia datang, dia mencariku, tapi bukan aku yang dia mau. Lalu siapa? Tanya salah satu dari mereka. Ali menatap kosong. Ayahku, hening sejenak. Lalu Ali berbisik lirih, matanya menatap ke arah kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit. Dia bilang, dia akan membunuhnya. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Dari arah kamar mandi angin dingin bertiup keluar, membawa aroma melati yang menyengat. Cangkir di meja bergetar pelan lalu jatuh pecah. Malam itu, semua orang yang berada di rumah itu pergi dengan ketakutan. Tapi Ali tetap tinggal, duduk di lantai, menatap ke arah lorong yang gelap. Dalam kesunyian, terdengar suara lembut memanggil lagi.
Ali, aku di sini." Dan untuk pertama kalinya, Ali tidak merasa takut. Ia hanya menangis karena ia tahu cinta sejatinya kini telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kembali. Sesuatu yang hidup di antara dunia dan kematian. Sesuatu yang menunggu. Untuk menuntut balas malam itu, Ali masih duduk di lantai ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah lorong gelap tempat suara itu selalu muncul. Bau melati masih samar tercium, seolah menempel di dinding rumah. Ia teringat kembali bisikan terakhir malam sebelumnya. "Ali, aku di sini." Dan entah kenapa, ia merasa kalimat itu bukan sekadar suara dari ingatan. Suara itu nyata, datang dari suatu tempat di antara dunia orang hidup dan yang sudah mati. Namun Ali terus mencoba menyangkal. Ia memaksa dirinya berpikir logis, mencari alasan yang masuk akal untuk semua yang terjadi. Mungkin karena aku belum tidur cukup. Mungkin ini cuman halusinasi, gumamnya sambil memegang kepalanya. Ia menatap bayangan dirinya di jendela. Wajah pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. "Aku cuma butuh istirahat." Ia mencoba tidur malam itu dengan lampu menyala. Tapi menjelang pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi, pelan, seperti desiran angin, tapi mengandung nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ali membuka mata, nafasnya tertahan. Ia mendengar langkah pelan di luar kamar. Ia tahu suara itu berasal dari lorong yang sama. Lorong menuju kamar mandi tempat Feli ditemukan tewas. Ia menarik selimut menutupi wajahnya, menahan gemetar. Namun semakin ia menutup diri, suara itu semakin jelas, "Akan kubunuh bapakmu." Ali terlonjak. Ia menyingkirkan selimut dan berlari ke arah pintu kamar, menyalakan semua lampu. Tapi begitu terang memenuhi lorong, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanya bau anyir, seperti besi karatan bercampur bunga layu. Ia memegang dadanya, menatap cermin kecil di ujung lorong, dan di sanalah, sekilas, ia melihat sosok itu, Feli. Tapi bukan Feli seperti dulu. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya merah menyala. Lehernya terdapat bekas luka panjang sola robek. Rambut panjangnya terurai, basah, menitiskan cairan hitam seperti darah yang membeku. Gaun putihnya robek di bagian perut, tempat dulu bayi mereka tumbuh sebelum tragedi merenggut segalanya. Ali terdiam, kakinya tak mampu bergerak. "Feli, apa itu kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu hanya menatap, matanya tidak penuh amarah tapi juga bukan kasih. Ada sesuatu di antara keduanya, seperti penderitaan yang tak bisa diredakan, rasa sakit yang menolak padam. Kemudian dengan suara lirih Feli berkata, "Aku tak ingin ini terjadi, Ali, tapi dia harus membayar." Seketika lampu di lorong padam, gelap total, dan dalam kegelapan itu, Feli mendekat. Ali bisa mendengar langkahnya, pelan tapi pasti. Ia menutup matanya, tapi udara di sekelilingnya berubah dingin, dan suara napas berat terasa di dekat telinganya. "Akan kubunuh bapakmu." Jeritan Ali menggema di rumah besar itu. Ia berlari ke ruang tamu, menyalakan semua lampu, memutar doa yang ia hafal di ponselnya. Tapi tak ada yang berubah. Cermin-cermin di rumah mulai berembun dari dalam. Dan di setiap permukaannya, muncul tulisan samar yang sama. Darah harus dibayar darah. Hari-hari berikutnya, Ali hampir tidak keluar rumah. Ia takut meninggalkan tempat itu, tapi juga takut berada di dalamnya. Kadang ia mendengar langkah dari atas plafon. Kadang suara air mengalir di kamar mandi padahal keran sudah ia kunci. Bahkan siang hari pun, suara itu tetap muncul. Suara perempuan yang dulu lembut kini terdengar serak dan berat. "Ali, dia menyakitiku, Ali. Dia harus mati." Setiap kata itu menusuk hatinya. Ali merasa dirobek dari dua sisi. Satu sisi ingin berduka, sisi lain dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Feli muncul karena ia terlalu mencintainya, atau karena ia membiarkannya mati dalam kesepian? Suatu malam, ia memberanikan diri berdiri di depan kamar mandi tempat semua mimpi buruk itu bermula. Pintu kamar mandi berderit ketika dibuka, dan udara dingin menyeruak keluar. Lantai masih menyimpan bekas noda coklat kemerahan. Meski sudah berkali-kali ia pel, cermin besar di dinding retak di sisi kanan. Dan dari retakan itu, muncul bayangan samar Feli berdiri di belakangnya. Ali menatap pantulan itu lama. "Feli, aku mohon hentikan ini. Aku tahu ayahku jahat, tapi aku tidak ingin kau tersesat. Aku masih mencintaimu." Sosok dalam cermin tak bergerak, tapi matanya menatap Ali dengan tajam, seperti menusuk ke dalam jiwanya. "Cinta tidak menghapus dosa, Ali.
Kau membiarkan dia hidup setelah aku mati. Ali meneteskan air mata. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sekarang kau tahu, bisik Feli. Suaranya menggema seperti datang dari bawah air. Tiba-tiba, pintu kamar mandi menutup keras di belakangnya. Ali terperangkap, lampu di atas kepalanya berkedip cepat, dan dari dalam wastafel air merah mengalir perlahan, memantulkan bayangan wajah Feli di permukaannya. Wajah itu kini lebih jelas, pucat, luka menganga di leher, tapi matanya basah seperti menangis. Aku tidak bisa pergi, katanya lirih, sampai dia membayar semuanya. Ali mundur, gemetar hebat. Tidak, Feli. Kau bukan seperti ini. Kau bukan arwah pendendam, tapi dia membuatku jadi seperti ini. Jeritan panjang menggema ketika semua lampu padam. Dalam kegelapan itu Ali merasa tubuhnya disentuh, dingin, lembab, dan bergetar. Feli berbisik tepat di telinganya. Dengan suara penuh kesedihan dan dendam, kau tak akan bisa menghentikanku, Ali. Aku sudah melihatnya. Aku tahu di mana dia tidur saat lampu kembali menyala. Kamar mandi kosong, tak ada siapa-siapa, tapi di lantai, di antara pecahan kaca dan air yang tergenang, terdapat tulisan merah yang tampak baru dibuat. Malam ini Ali jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Itu apa maksud tulisan itu? Malam ini arwah Feli akan pergi mencari Tuan Harun. Namun di balik rasa takut yang melumpuhkannya, ada sesuatu yang lain. Sebuah bisikan kecil dari hati yang hancur. Biarlah dia membalas, biarlah keadilan datang. Meski dari dunia kematian, malam pun turun, dan di antara kabut yang menyelimuti halaman rumah, terlihat bayangan perempuan berjalan perlahan menjauh, gaunnya robek, rambutnya terurai, dan matanya menatap lurus ke depan. Feli sudah tidak lagi menjadi kenangan. Ia telah menjadi kutukan yang hidup di antara dua dunia, membawa dendam yang tak bisa dipadamkan. Bayangan perempuan itu berjalan menjauh di bawah cahaya bulan, meninggalkan rumah Ali yang kini penuh ketakutan dan penyesalan. Namun, malam itu bukan akhir, melainkan awal dari pengungkapan yang selama ini tersembunyi di balik kabut kebohongan dan kesedihan. Ali tidak tidur, suara bisikan Feli masih berputar di kepalanya. Aku tahu di mana dia tidur. Kalimat itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya gemetar, pikiran kalut. Untuk pertama kalinya, Ali bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malam di mana cinta dan nyawanya direnggut. Ia merasa selama ini hanya terperangkap dalam kesedihan dan rasa bersalah, tanpa benar-benar berani menatap kenyataan. Tapi setelah apa yang dilihatnya, setelah semua teror dan bisikan dari alam lain, ia tahu bahwa Feli tidak akan pernah tenang jika kebenaran tak terungkap. Pagi itu, dengan tangan gemetar ia membuka lemari kecil di ruang kerja. Di dalamnya terdapat perangkat keamanan rumah, rekaman CCTV yang tak pernah ia lihat sejak kejadian. Polisi dulu sempat memeriksa, tapi kasus kematian Feli ditutup begitu saja, dikatakan sebagai perampokan yang berakhir tragis. Ali dulu terlalu hancur untuk menentang keputusan itu, tapi kini, sesuatu dalam dirinya mendesak untuk membuka kembali semua luka itu. Ia menyalakan laptop, memasukkan kartu memori kecil dari sistem keamanan, layar menampilkan tanggal-tanggal lama, dan ia mencari rekaman malam tragedi itu. Saat waktu menunjukkan pukul 2 merisa, jantungnya mulai berdetak cepat di layar, tampak halaman rumah yang diterangi lampu taman. Seorang pria berjalan masuk, langkahnya tenang, mengenakan jas abu-abu. Ali langsung mengenali siluet itu. Ayahnya Tuan Harun. Ali menahan napas, tangannya gemetar saat menekan tombol play. Kamera di ruang tamu menampilkan Feli yang membukakan pintu. Senyum lembutnya terlihat jelas walau dari kejauhan. Ia menunduk sopan, lalu mempersilakan mertuanya masuk. Tak ada tanda-tanda buruk. Semuanya terlihat seperti kunjungan biasa. Tapi kemudian kamera berganti ke dapur. Feli tampak membuatkan teh. Tuan Harun duduk di kursi, wajahnya gelap, matanya penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan. Beberapa menit kemudian Feli meletakkan teh di meja, dan saat ia hendak beranjak, tangan Tuan Harun tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. Wajah Feli terkejut lalu takut. Ia berusaha menjauh, tapi pria itu berdiri, berbicara dengan keras. Sayangnya, kamera tak merekam suara. Namun dari gesturnya, jelas bahwa Feli memohon, berusaha melawan. Ali menatap layar dengan mata melebar, tubuhnya menegang, napasnya berat. Tidak, bisiknya lirih. Tuan Harun menampar Feli. Gadis itu jatuh ke lantai. Kamera berguncang sedikit, seolah sistemnya terguncang oleh benturan. Lalu, Tuan Harun menarik Feli ke arah kamar mandi. Dan setelah itu layar menjadi gelap.
Ali menekan tombol mundur mencoba memperjelas, tapi file setelah itu rusak. Hanya gambar terakhir yang tersisa. Pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Tangannya menutupi mulut, menahan isak yang tiba-tiba pecah. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Jadi benar, ayah. Suaranya serak, penuh guncangan. Namun itu belum semuanya. Ia membuka laci, mencari laporan polisi lama yang masih ia simpan. Di dalam berkas itu, tertulis bahwa pisau dapur yang digunakan untuk membunuh Feli ditemukan tanpa sidik jari yang jelas. Tapi Ali kini ingat sesuatu. Waktu polisi memeriksa rumah, ia pernah melihat sarung tangan hitam di meja ruang makan. Sarung tangan yang biasa dipakai ayahnya saat berkebun. Saat itu ia tidak curiga. Tapi kini semuanya terasa jelas. Ia bergegas ke dapur, sarung tangan itu masih ada. Tergantung di belakang pintu pantry. Sudah berdebu. Ia memegangnya, dan di ujung jari terdapat noda kecoklatan. Bekas darah yang sudah mengering. Semua potongan mulai tersambung. Sikap dingin ayahnya di pemakaman. Penolakan keras sejak awal. Bahkan tatapan yang selalu penuh kebencian setiap kali memandang Feli. Ia tahu, di mata ayahnya, Feli adalah aib. Tapi ia tidak pernah menyangka kebencian itu bisa berubah menjadi tindakan sekejam ini. Ali duduk di lantai, memegangi kepala. Hatinya terasa seperti diremas dari dalam. Kenapa ayah? Kenapa kau tega? Tangisnya pecah lagi. Ia merasa dunia runtuh. Feli dibunuh bukan oleh orang asing, tapi oleh darah dagingnya sendiri, oleh orang yang seharusnya melindungi. Malam itu Ali tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap rekaman itu berulang-ulang, seolah berharap akan menemukan versi lain dari kenyataan, tapi yang ada hanyalah kepastian pahit. Ketika tengah malam tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Lampu berkedip dan dari arah kamar mandi, terdengar suara langkah pelan. Ali, suara itu lagi, lembut tapi penuh kesedihan. Ia tidak beranjak kali ini. Ia hanya menatap ke arah lorong gelap itu. Air mata masih membasahi pipinya. Aku tahu sekarang, Feli. Aku tahu siapa yang membunuhmu. Dari dalam kegelapan, tampak bayangan samar muncul. Sosok Feli berdiri di sana. Wajahnya masih pucat dengan luka di leher, tapi matanya kini berbeda. Ada ketenangan yang nyaris menyakitkan di dalamnya. Aku sudah menunggu, Ali, katanya perlahan. Sekarang kau tahu dan aku bisa melanjutkan apa yang harus kulakukan. Ali berdiri. Tidak, jangan lakukan itu, Feli. Jangan jadi pembunuh. Sosok itu menatapnya dalam-dalam. Aku sudah mati dengan darah yang kau biarkan. Kini biarkan darah lain membayar. Ali menggenggam tangannya erat, berusaha menahan diri agar tidak menangis lagi. Dia memang bersalah, tapi membunuh bukan jalan untuk menenangkanmu. Feli mendekat. Udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin. Napas Ali membeku. Ini bukan soal tenang. Ali, suaranya berubah berat bergema, ini soal keadilan. Lalu, perlahan-lahan, sosok itu memudar. Aroma melati memenuhi udara, meninggalkan Ali yang berdiri sendirian di ruang tamu. Lututnya lemas, dadanya sesak. Malam itu, Ali menatap keluar jendela. Di kejauhan, rumah besar milik ayahnya berdiri kokoh di puncak bukit. Diselimuti kabut tipis. Di antara kabut itu, sesosok bayangan putih tampak berjalan perlahan mendekati gerbang rumah tua itu. Ali tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk pertama kalinya ia tidak tahu apakah ia harus menghentikannya atau membiarkannya terjadi. Kabut malam turun perlahan, menutupi jalan menuju rumah besar di puncak bukit. Tempat Tuan Harun tinggal seorang diri sejak pemakaman Feli. Dari jendela kamarnya yang besar, lampu gantung berayun pelan seolah tertiup angin yang tidak terasa di kulit. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, kemudian hening. Ali berdiri di depan jendela rumahnya sendiri, menatap ke arah rumah ayahnya yang samar-samar terlihat di balik kabut itu. Sejak malam sebelumnya, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang sosok putih yang berjalan menuju sana. Ia siapa itu, tengah tahu apa yang akan terjadi. Namun malam sudah terlalu dalam, dan keheningan yang merayap membuatnya sadar. Sesuatu sedang dimulai di tempat itu. Di rumah besar Tuan Harun, ketegangan menggantung di udara. Pria tua itu duduk di ruang kerjanya, menatap bingkai foto keluarga yang kini berdebu. Di dalam foto itu, ia berdiri tegap di tengah, Ali di sebelah kanan dan Feli di kiri tersenyum lembut. Tapi senyum itu kini terasa seperti ejekan. Tuan Harun menghela napas berat, tangannya gemetar saat mengambil segelas teh. Ia mencoba menenangkan diri.
Tapi perasaannya tidak enak sejak sore. Burung gagak yang biasanya tak pernah mendekat kini hinggap di pagar depan. Beberapa kali ia mendengar suara langkah dari atap, tapi saat dilihat tak ada apa-apa. Pukul 11 malam, hujan turun perlahan membasahi halaman, petir menyambar di kejauhan, memantulkan bayangan aneh di dinding. Tuan Harun mencoba membaca doa, namun lidahnya terasa berat, suaranya bergetar, entah karena takut atau karena kesadarannya yang mulai goyah. Tiba-tiba dari arah dapur, terdengar suara dentingan logam jatuh. Ia menoleh cepat, lalu bangkit dari kursi dengan senter di tangannya. Siapa di sana? Serunya dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya suara gemericik air dari wastafel. Padahal ia tahu air sudah ia matikan sejak sore. Langkahnya perlahan, sepatu rumahnya bergesekan dengan lantai marmer yang dingin. Ketika sampai di dapur, lampu gantung di atasnya berayun pelan, piring-piring di rak bergetar, dan sebuah sendok jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Tuan Harun menelan ludah. Setan hanya datang pada orang lemah. Gumamnya mencoba meneguhkan diri. Tapi saat ia menatap ke arah cermin kecil di dinding dapur, napasnya langsung tersangkut di tenggorokan. Di sana, di dalam pantulan cermin, terlihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah. Gaun putihnya robek-robek dan berlumuran darah. Dari sela-sela rambut itu, dua mata merah menyala menatap tajam. Feli? Suara Tuan Harun tercekat, cermin itu bergetar, lampu di atasnya berkedip cepat lalu mati. Dalam gelap, hanya suara langkah pelan yang terdengar basah, berat, seperti langkah seseorang yang baru saja keluar dari air. Tuan Harun berlari ke ruang tamu. Napasnya memburu, ia menyalakan semua lampu, tapi satu persatu lampu itu padam sendiri. Suara klik saklar terdengar dari berbagai arah. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mematikannya. Dalam beberapa detik, seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan hening. Lalu terdengar suara dari arah tangga. Tok, tok, tok. Langkah itu lambat tapi semakin dekat. Tuan Harun memegang dadanya, tubuhnya gemetar hebat. Jangan dekati aku. Aku ayahmu. Aku. Sebelum kalimatnya selesai, suara perempuan berbisik di telinganya. Begitu dekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan ayah, tapi pembunuhku, ia menjerit. Tapi jeritannya terhenti ketika lampu gantung di langit-langit tiba-tiba menyala, menyorot sesuatu yang berdiri di tengah ruangan. Sosok itu, Feli, wajahnya pucat membiru. Luka di leher masih menganga, darah segar menetes dari ujung rambutnya. Mata itu kosong namun penuh dendam. Dari kedua matanya, darah menetes perlahan seperti air mata. Tuan Harun terjatuh ke lantai, merangkak mundur. Ampun, nak. Aku tidak bermaksud. Suara Feli datar tapi bergema di seluruh ruangan. Kau menatapku waktu itu, tapi tak melihatku sebagai manusia. Sambil berbicara, tubuhnya perlahan melayang mendekat. Bayangannya memanjang di dinding membentuk siluet yang mengerikan. Tuan Harun menunduk, menangis ketakutan. Aku hanya ingin melindungimu dari dosa. Aku tidak mau darah kotor masuk ke keluarga kita. Suara tawa kecil terdengar dari arah Feli. Tawa yang membuat udara seakan membeku. Dan kau pikir membunuhku membersihkan nama keluarga? Semua cermin di rumah itu bergetar bersamaan, satu persatu retak, lalu pecah berantakan. Pecahan kaca menempel di dinding, membentuk bayangan wajah Feli yang menatap dari berbagai arah. Dimanapun Tuan Harun menoleh, wajah itu ada. Ia menjerit sekeras-kerasnya, menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Darahmu, untuk darahku. Tiba-tiba tubuhnya terangkat oleh kekuatan tak terlihat, napasnya tercekat, tangannya mencakar udara, mencoba meraih apa saja dari lehernya. Guratan merah mulai muncul, seperti tangan halus tapi kuat yang mencekiknya perlahan. Ampun, Feli. Ampun. Namun arwah itu tidak menjawab, hanya menatap dengan tatapan kosong, lalu membisikkan satu kalimat terakhir yang dingin dan menyeramkan. Sekarang kau tahu rasanya kehilangan napas. Dengan jeritan terakhir, tubuh Tuan Harun terhempas ke lantai, hening. Hanya suara hujan di luar yang tersisa. Beberapa jam kemudian, pagi menjelang, polisi menemukan tubuh Tuan Harun tergantung di ruang kerja. Wajahnya membiru dengan mata terbuka lebar, menatap ke arah cermin yang retak. Di sekeliling ruangan, tercium kuat aroma melati yang menyengat. Aroma yang sama dengan bunga di makam Feli Ali datang tak lama setelah itu. Ia berdiri di depan rumah ayahnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Saat melihat petugas membawa jenazah keluar, hatinya terasa kosong. Ia tahu, malam itu bukan sekadar kematian, itu pembalasan.
Di langit yang mulai terang, ia melihat seekor burung hitam terbang menjauh ke arah matahari pagi. Sambil menatapnya, Ali berbisik pelan, "Tenanglah sekarang, Feli." Namun di balik suaranya yang lembut ada getaran samar antara lega dan takut. Karena ia tahu meski dendam telah terbayar, arwah yang terbangun oleh kemarahan tidak selalu bisa kembali tidur dengan tenang. Sinar matahari pagi menembus tipis kabut di halaman rumah besar milik keluarga Harun. Aroma tanah basah masih terasa, bercampur dengan bau melati yang samar-samar tercium dari arah taman belakang. Di sana di antara dua pusara baru, satu bertuliskan Feli Amelia, dan satu lagi Harun Prasetya, berdiri Ali. Sendirian, dengan mata merah sembab dan wajah pucat, ia menatap dua nama itu lama sekali, seolah berharap keduanya bisa bangkit hanya untuk menjelaskan mengapa semua harus berakhir seperti ini. Tangannya gemetar saat menyentuh batu nisan istrinya. Jari-jarinya mengikuti lekuk nama yang diukir rapi di atas marmer dingin itu. "Aku sudah menepati janjiku, Fel," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di antara desir angin. "Dendammu sudah terbalaskan, tapi kenapa hatiku masih terasa hampa begini?" Ali menunduk, menutup matanya rapat-rapat. Di balik kelopak matanya, ia masih bisa melihat wajah Feli, lembut, hangat, penuh kasih. Bukan seperti sosok menyeramkan yang menghantui beberapa malam terakhir. Ia ingin mengingat Feli seperti dulu. Gadis sederhana yang membuatnya tertawa. Bukan arwah berdarah yang menuntut balas. Tapi bayangan itu tidak mau pergi. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok Feli dalam balutan gaun putih, dengan luka di leher, selalu datang menatapnya dengan mata merah berair darah. Petugas kepolisian yang tadi malam menangani kasus kematian Tuan Harun sudah pergi. Mereka menyimpulkan bahwa Tuan Harun gantung diri karena tekanan batin. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Ali yang mengerti, meski ia takkan pernah berani mengucapkannya pada siapapun. Dunia tidak akan percaya bahwa arwah bisa kembali, apalagi untuk membalaskan dendam sore itu. Setelah semua orang pergi, Ali masih duduk di antara dua kubur itu. Ia tak sanggup meninggalkan tempat itu, karena disinilah semua yang ia cintai kini bersemayam. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering berguguran di sekitar makam. Di kejauhan, suara burung gagak terdengar, seperti menandai bahwa ketenangan belum sepenuhnya datang. Beberapa hari kemudian, Ali memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Feli. Rumah itu kini terasa sunyi, dingin, dan asing. Aroma sabun bayi yang dulu memenuhi kamar mandi kini tergantikan oleh bau lembab dan besi tua. Di atas meja ruang tamu masih tergeletak cangkir teh yang Feli pakai malam sebelum ia meninggal. Debu menutupi permukaannya, tapi bekas bibir di pinggir cangkir itu masih terlihat jelas. Ali berjalan perlahan. Setiap langkahnya memunculkan gema di ruangan kosong itu. Ia berhenti di depan pintu kamar mandi. Tempat tragedi itu terjadi. Pintu itu masih tertutup rapat, meski polisi sudah lama membersihkannya. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ada rasa takut, tapi juga rasa rindu aneh yang menariknya untuk membuka kriet. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berat seperti protes dari dunia yang sudah lama diam. Cahaya sore masuk dari jendela kecil, menyorot ubin yang tampak bersih namun menyimpan kenangan kelam. Ali berdiri di ambang pintu, menatap kosong ke lantai yang dulu dipenuhi darah. Ia bisa merasakan kembali kehadiran Feli di sana. Ceritanya, tangisnya, dan tatapan terakhir sebelum napasnya berhenti. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Maafkan aku tidak bisa melindungimu," katanya sambil berlutut. "Andai malam itu aku pulang lebih cepat." Hening, namun beberapa detik kemudian, udara di sekitarnya berubah. Suhu ruangan turun drastis. Napasnya terlihat seperti uap. Dari sudut mata ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan putih tipis melintas cepat di belakangnya. Ali terdiam, lalu terdengar suara lembut lirih tapi jelas, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Ali, ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin di dinding memantulkan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Bayangan Feli berdiri di belakangnya, tersenyum samar. Wajahnya tak lagi penuh luka, hanya pucat dan sedih. "Feli," bisik Ali. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata sayu, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dari cermin, perlahan muncul kabut tipis yang menggulung seperti asap, membentuk siluet tubuh perempuan itu semakin jelas. Ia mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah nisan mini di pojok kamar.
Tempat Ali menaruh bingkai foto Feli dan seikat bunga melati kering, Ali mengerti. Ia berjalan mendekat, mengambil bingkai foto itu dan memeluknya. Aku tahu, kau belum tenang ya. Cermin itu bergetar ringan. Dari dalamnya terdengar suara lirih, nyaris seperti desahan napas dendamku. Selesai, tapi dosamu. Belum Ali terpaku dosaku. Sosok Feli tersenyum pahit. Kau membiarkanku sendiri malam itu, Ali. Kau membiarkanku menghadapi kematian sendirian. Lalu bayangan itu mulai memudar perlahan, suaranya semakin jauh. Jangan menangis di kuburku, temukan ketenanganmu, baru aku bisa pergi. Ali berteriak memanggil namanya, tapi suara itu hilang begitu saja. Cermin kembali normal, hanya memantulkan wajahnya sendiri yang penuh air mata. Sejak malam itu, rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Kadang di tengah malam terdengar suara langkah kaki di lorong pelan, teratur, seperti langkah Feli ketika sedang hamil. Kadang tercium bau melati segar, meski tidak ada bunga di rumah itu. Dan sesekali, suara lirih dari arah kamar mandi memanggil, Ali. Tetangga yang lewat di depan rumah sering berkata, mereka mendengar suara perempuan bernyanyi lembut dari dalam rumah yang sudah lama tak berpenghuni itu. Lagu yang sama yang dulu sering dinyanyikan Feli sebelum tidur. Ali kini lebih sering ke makam istrinya setiap sore. Ia tidak lagi menangis seperti dulu. Tapi wajahnya selalu tampak letih, seolah sebagian jiwanya tertinggal di rumah itu. Ia membawa bunga melati segar, meletakkannya di batu nisan sambil berbisik, aku akan menemukan kedamaian itu, Fel. Tunggulah aku. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyinari dua pusara yang berdampingan. Di udara samar-samar terdengar suara lembut, seperti hembusan angin yang membawa pesan dari dunia lain. Dendam berakhir, tapi dosa tak pernah tenang. Dan di antara cahaya senja yang memudar, bayangan perempuan bergaun putih tampak berjalan menjauh dari makam itu, menoleh sekali ke arah Ali, tersenyum lirih, lalu menghilang bersama kabut sore. Hanya keheningan yang tersisa, namun bagi Ali keheningan itu bukan akhir, melainkan penantian panjang antara rasa bersalah, cinta dan dosa yang takkan pernah benar-benar hilang.